Halo semua, selamat datang di Fortune Star 222 sama gue Ruki yang siap bacain energi dan intuisi hari ini. Langsung aja ya, Bo. Buat kalian semua yang nggak tahu berchartnya kalian, ya, yang nggak tahu aja, yang udah tahu boleh skip. Ada di description box gue di bawah itu ada link, kalian tinggal klik isi data-data kalian, kalian bisa punya bercat kalian sendiri gratis. Kalau di situ, kalau di link itu nggak bisa, kalian Google aja sendiri free birth chart, ya gratis kok, banyak sumbernya gitu, ada banyak kok, nggak hanya cuman ya gue pilih yang itu. Cuman kayaknya nggak semua lokasi bisa masuk ke situ, jadi coba aja. Terus kalau pingin personal reading, kontak gue di situ juga ada email di box description gue juga ada kemana kontak gue. Oke, email gue ada di bawah situ. Oke, gue nggak bagi-bagi, maksudnya gue nggak pasang nomor telepon gue gitu, WA gue nggak gue pasang, yang ngerti lah, hai gitu kan, masa gue nge-publish gitu, nge-publish nomor gue, ngerti dong, right? Makasih semuanya untuk waktu dan likes, comment, dan share-nya. Jujur gue aturannya udah mulai ini kan ya, udah mulai baca prediction ya, tapi ternyata gitu kan, ternyata kok gue harus mempelajari itu semua dulu dan itu belum kelar. Ininya apa sih namanya, pergerakan planetnya ya, event-event dari tahun depan itu gue harus pelajarin dan itu belum kelar juga, gue belum belum gue pokoknya belum kelar deh gitu, jadi belum siap gue usahain besok udah kelar. Oke. Terus maaf kalau kemarin intuisi hari kemarin ya, intuisi hari kemarin intuisi kemarin itu thumbnailnya apa, foto gue kebalik. Gue udah coba untuk benerin, tapi ternyata sulit, jadi ya gue nggak mau ruwet, yang penting kontennya kan ya. Yang penting isinya kan ya. The moon in reverse, the moon kebalik. The wheel of fortune, the wheel of fortune, justice. Nine of Wands, the word, King of Wands, Page of Pentacles, Death, Temperance. Saji banget ya, saji banget ya, Sagittarius maksud gue ya, Sagittarius, the sun in Sagittarius. Ini tentang healing ya, pemahaman akan proses healing itu sendiri, karena tidak akan ada healing kalau kita sendiri belum menemukan pemahaman itu. Kita bisa saja melupakan, kita bisa saja menghindari apapun itu ya, tapi judulnya namanya bukan healing tapi menunda. Waktu tidak menyembuhkan, tidak, bahkan juga tidak melupakan ya. Satu-satunya jalan adalah dalemin itu gitu, sakit itu ya, tune in ke sakit itu sendiri. Hanya dalam luka itu sendiri kita bisa merasakan gitu, terkoyak. Tapi jangan takut sama sakit. Kenapa? Karena pada tahap sakit berikutnya gitu, itu udah nggak akan berasa lagi.
Bukannya nanti nggak akan ada sakit lagi, nggak, gue nggak menjual mimpi. Gue juga nggak menjual halusinasi, nggak. Eh, Sakit yang selevel itu udah nggak berasa lagi itu. Ya kalau Rumi bilang sakiti hatimu sampai benar-benar hatimu terbuka. Belum terbuka juga sakitin lagi, belum terbuka juga sakitin lagi, kurang namanya. Sama kayak dengan hal revolusi mental gitu. Kalau pengen punya mental yang kuat, hantam terus sampai bener-bener gitu kan mental lo baja, ya kan, istilahnya kalau berlian ya, dipoles terus, ya kan, dipoles terus biar cantik ya. Kita semua butuh itu, tidak ada yang luput. Tidak ada yang happy selalu tuh bohong. Bohong. Happy itu setelah memahami gitu. Happiness itu ya bukan carinya keluar tapi ke dalam. Setelah memahami luka itu sendiri, akhirnya kita bisa happy tanpa kita mencari di luar. Namanya itu distraction, entertainment ya. Hanya untuk melupakan kesakitan di luka di dalam ya. Yang luka itu akan selalu di situ, kita selalu mencari keluar. Cuman dari dalam kita bisa merasakan happiness, the real happiness, the peace within. Langkahi dulu luka gue gitu maksudnya. Judgment. Energi Scorpio, ending. Scorpio, Venus in Scorpio. Ya, ada relationship yang ending mungkin, entah itu sahabat, entah itu family, entah itu spouse, entah itu marriage. Kayak si family ya. Ten of Pentacles. Bahkan mungkin juga pekerjaan ya. Pekerjaan, properti, kontrakan, bisa jadi. Karena itu kan kemapanan dan stabilitas ya. Ten of Pentacles, abundance gitu. Yang ending. Atau ada penilaian ya, ada second thought gitu. Pemikiran kedua, second thought akan stabilitas itu sendiri ya, yang membuat kita mempunyai pemahaman yang berbeda. Second thought atau pemikiran second thought apa sih? Second thought ya, akan, ini kan judgment ya, penilaian kedua gitu, penilaian kedua ya, tentang apa sih yang namanya stabilitas, tentang apa sih yang namanya mapan ya, tentang apa sih yang namanya happiness, apa sih yang namanya sejahtera ya. Mungkin karena endingnya gitu, itu mencapai suatu pemahaman yang berbeda dengan second thought tadi, penilaian kedua tentang apa sih ini gitu. Right? The Emperor, energinya Aries. Tentang pleasure, tentang apa sih yang buat kita senang. Kita akan mengambil energinya adalah kita akan ambil alih. Maksudnya kita akan kontrol gitu, kontrol atau kendalikan ya, cara kita bersenang-senang, cara kita mengungkapkan, menyalurkan atau menchannelkan ya energi kita dalam bersenang-senang. Ini juga termasuk mengekspresikan diri ya, termasuk romance, termasuk love affairs ya, bahkan anak-anak
atau project baru lah, apalah gitu kan. Kalau ingin meng-create kondisi baru, situasi baru, suasana baru ya. Tapi kita pertama harus menguasai dulu kan. Kita harus menguasai energi kita dulu secara penuh ya. Sehingga kita lebih jelas dalam mengarahkan energi kita, mengarahkan, menchannelkan loh, ya itu deh, mengarahkan maksud gue. Tralala. Two of Cups. Akan adanya ikatan gitu. Bondage. Ikatan yang mengikat. Ikatan pasti mengikat lah ya gitu. Tentang apapun yang mengikat diri kita sendiri. Entah itu komitmen, entah itu struktur nilai yang kita bangun, kita percayai ya. Entah itu material kita sendiri, entah itu spiritual, religion maksudnya, agama. Gua akhir-akhir ini agak-agak gimana gitu ngomong agama. Ya itulah pokoknya. Taurus itu ada di shared finance, partners resources ya, yang mengikat, material possession, warisan yang mengikat kalian untuk mengambil keputusan untuk memulai sesuatu yang baru. Ya, subconscious mind itu aja. Yang jelas, energi yang pertama adalah the moon kebalik. Rahasia yang terungkapkan, yang selama ini dipendam, yang selama ini disembunyikan ya, itu harus terungkap, harus keluar. Energinya Pisces, Satao. Ini Pisces. Home and family. Mungkin setiap negara, setiap rumah RT-nya punya ceritanya masing-masing dan ada rahasianya masing-masing. Itu terungkap. Dan itu ada ending, ya kan? Ini energinya Aquarius. Akan ada komunikasi tentang segala sesuatu yang disembunyikan di dalam keluarga, rumah ya. Oh, nggak ada yang... Ini bukan tentang sorry. Ini bukan tentang partners resources. Ini tentang kebiasaan sehari-hari. Kebiasaan kita, habit alam bawah sadar kita juga. Yang segala sesuatu kita lakukan seperti otomatis. Ya. Kesehatan kita juga yang mengikat. Tadi tuh. Ya. Untuk kita mengambil keputusan untuk memulai sesuatu yang baru itu ya. Keterikatan kita akan kebiasaan kita alam bawah sadar kita sendiri. Sorry, kebalik ya. Ini baru tentang sesuatu misteri transformasi ya, karena sesuatu harus dikomunikasikan sehingga transformasi itu terjadi. Kalau tidak ada komunikasi tentang segala sesuatu yang gelap, yang selalu kita umpet-umpetin, ya, transformasi itu tidak akan pernah terjadi, right? Completion, the world, karma, the wheel of fortune, energinya Sagittarius sendiri, dan Pisces juga. Karma itu sudah berakhir.
Karma itu sudah harus ditutup dan sudah saatnya memulai karma yang baru. Ya. Home and family tetap home and family, dan ada terang di home and family tersebut. Karena home and family tadi banyak yang disembunyikan, banyak rahasia. Dan Sagittarius, ini energi Sagittarius ya kan, yang memberi terang karena matahari ada di Sagittarius, memberi terang akan segala kegelapan yang tersembunyi, right? Di rumah itu sendiri. Karena ini Jupiter ya, the wheel of fortune itu energinya Jupiter, yang mana artinya Jupiter itu Sagittarius dan Pisces, dan ini Pisces juga Cancer ya. Cancer itu ya tentang apa tadi, partners, resources, shared finance, tentang transformasi itu sendiri, dan juga tentang misteri, right? Dan emosional kita sendiri. Kemarin kita baru lewat kan Neptune ya. Ya sekarang Sun trine Chiron ya, ini Chiron lagi di Aries, King of Wands, energi Aries ya, dalam ingin memulai sesuatu yang baru, mengambil sikap untuk memulai sesuatu yang baru, dan apapun resikonya, right? Chiron itu adalah planet healing. Tapi ini juga bisa tentang Leo ya, atau Sagittarius itu sendiri. Yang jelas ini King of Fire, King of Wands, karakternya fire signs. Ingin memulai sesuatu yang baru, ingin mengambil resiko, ingin mengekspresikan dirinya sendiri secara penuh, determinasi yang tinggi, right? Untuk memulai sesuatu yang baru, karena terang sudah ada di pihaknya gitu. Ya, karena ada healing itu sendiri kan. Sun trine tadi apa? Sun trine apa? Lupa gue. Nyontek. Chiron, ya Allah. Chiron healing. Right? Dan memang matahari itu menyelaraskan ya, flowing ya. Trine itu flowing, harmonis, flowing untuk penyembuhan ya. Terang memberikan kehangatannya lah ya, kehangatannya untuk penyembuhan itu sendiri. Dia memberi terang kan kegelapan, right? Yes. Justice, entah mungkin ada yang berhubungan dengan pengadilan, pengacara. Yang jelas segala keadilan itu harus ditegakkan, energi Libra. Venus, tapi Venus lagi di Scorpio. Itu tentang ya network, friendship, hopes, keadilan sosial, ingin memulai sesuatu yang baru. Mungkin berangkat dari networknya kita sendiri ya. Bagaimana hubungan kita dengan teman-teman, dengan sahabat-sahabat, dengan network kita sendiri ya, dengan lingkungan kita sendiri ya. Kalau kita ingin memulai sesuatu yang baru, kita harus kita harus bisa harmonis dengan diri kita sendiri, yang jelas. Jadi healing itu perlu, sangat penting. Nine of Wands, kita harus siap untuk melepaskan apapun ya.
kita sudah siap sih, kita sudah siap. Ini energinya sudah siap untuk melepaskan apapun yang membatasi diri kita sendiri. Dan punya bahkan motivasi untuk transformasi. Mengakhiri segala sesuatu yang memang sudah harus diakhiri, yang memang sudah berakhir. Kenapa harus ditahan? Gitu kan. Right? Dari balik lagi dari Goddess Guidance ya. Petunjuk, nasihat, dan bimbingannya untuk hari ini adalah Butterfly Maiden Transformation. You are experiencing enormous change right now, which bring great blessings. Jadi kita lagi mengalami perubahan yang sangat besar sekarang, yang akan membawa anugerah juga yang sangat besar. Dan dibaliknya adalah true love. A beautiful beginning mostly brings a painful ending. Jadi biasanya sesuatu yang great blessing kan, great blessing. Suatu yang anugerah yang wow itu biasanya selalu kita dihadirkan dulu dengan sebuah akhir yang menyakitkan pula. Dan great blessing itu adalah the true love. Gue nggak tahu kenapa gue kali ini bisa bilang esensi dari cinta itu sendiri adalah true love. Bukan, maksud gue bukan my twin flame, bukan my soulmate, bukan. Tapi pemahaman akan dari esensi dari cinta itu sendiri. Itu pun sudah sebuah anugerah gitu. Untuk memahami dari kebesaran dari arti cinta itu sendiri. Pemahaman itu great blessing. Dari Wisdom of the Oracle dapatnya never ending story, kebaliknya. Lihat hatinya di situ, yang kita selalu jaga. Hatinya dijaga. Padahal tadi kan gue bilang, kalau Rumi bilang, kalau hatinya belum terbuka, sakitin lagi sampai terbuka. Ini kita malah jaga terus. Ini cikal bakal jadi seorang baper nih kayak gini, ngejagain ini. Dijagain terus. Bagusnya ini udah terbalik. Ini artinya never ending story ini bukan unfinished business ya, bukan. Never ending story ini adalah ini victim mentality. Ini victim mentality. Mental sebagai korban. Jadi kita selalu menyalahkan keadaan, situasi, atau bahkan orang lain ya, untuk kita tidak bertindak, untuk kita tidak mengambil sebuah keputusan. Itu korban. Itu mentalitasnya seorang korban gitu, victim mentality ya. Jadi hatinya tuh, makanya gue bilang baper ya. Hatinya tuh di kalau perlu disangkarin emas ya. Kitanya nggak pernah salah gitu kan, kita terus yang jadi korban, gue kan udah ngikutin ini, gue kan udah gituin itu. Emang siapa yang nyuruh lo begitu? Kan nggak ada. You have to make the decision. You have to gitu. Kita harus ngambil keputusan itu sendiri. Kita harus bertindak. Kita harus ambil. Kita yang punya kuasa akan hidup kita. Bukan orang lain. Bukan juga urusan siapapun untuk kebahagiaan kita ya kan. Terus saya disangkar. Ya, untungnya kan udah kebalik artinya kita sudah memahami itu. Kalau ini saatnya kita untuk tidak takut ya, tidak takut untuk sakit, karena berlian kalau nggak dipoles ya jelek.
Kapal kalau nggak pernah berlabuh, cuman ditaruh di pelabuhan doang, nggak ada gunanya. Makanya ada pemahaman arti dari cinta itu gitu, esensial banget gitu. Itu udah great blessing gitu, itu udah great blessing. Jadi kalau kita bisa menghargai ya, hal-hal yang kecil itu, hal yang besar jadi sangat wow, kan gitu ya. Bisa nggak kita menghargai hal-hal yang kecil itu, bahkan yang tidak tampak itu, karena cinta itu tidak tampak, bukan? Dan under the deck-nya voice, kita udah siap, Bu. Kita udah siap. Energinya adalah kita siap untuk melepaskan hati kita dari sangkar emasnya, untuk transformasi, untuk mendapatkan pengertian dari the true love, arti cinta yang sebenarnya. Dari mystical shaman, the flow, yang gak jauh beda dengan dari mystical wisdom. Gue langsung campur aja di sini apa, go with the flow ya, sama flow. Biarkan segala hal itu terjadi. Kita cuma bisa mencoba untuk apapun yang terjadi, semuanya itu sementara. Sakit, senang, apapun itu, sifatnya hanya sementara. Go with the flow. Ya, kita harus bisa juga menguasai diri kita secara mind, body, and soul untuk bisa bermain di ombaknya. Karena semua itu hanya sementara, gitu. Ya kan? Biarkan yang terjadi terjadilah, karena kita tidak punya kontrol, kuasa akan apapun. Semua di luar kontrol kita. Kita cuma bisa berencana, tapi tetap kita tidak berkuasa, apalagi akan orang lain ya. Di bawahnya the sorcerer. Ini the source of the darkness inside our soul. Jadi kita dikasih kesempatan kedua ya, untuk masuk ke dalam kegelapannya kita sendiri, karena kepercayaan, persepsi kita sendiri, keyakinan kita sendiri akan suatu hal yang itu bisa juga bahkan merugikan orang lain, menyakiti bahkan orang lain, karena penilaian kita sendiri, persepsi kita sendiri yang tadi ya, yang bahkan itu kita saking menjaga hati kita jadinya malah menyakiti orang lain gitu. Kita nggak ada niat gitu, kita nggak ada niat untuk menyakiti orang lain, nggak ada orang yang punya. Ada sih, ada. Kalau gue nonton Samudra Cinta sih kayaknya semua orang jahat. Itu orang kenapa sih gitu, punya niat kok jahat banget. Ada ternyata ya. Gue selalu ngelihatnya orang tuh nggak pernah punya niat jahat, hanya mereka nggak sadar kalau yang dia lakukan itu jahat gitu kan. Itu juga, itu balik juga persepsi sih, balik lagi persepsi. Jadi bagaimana kita memahami segala sesuatunya itu. Di saat kita merasa itu sakit, itu artinya kita diminta untuk memahami lebih lanjut kenapa itu bikin kita sakit gitu loh. Kita dikasih warning sign, red flag ya, warning sign, untuk memahami sesuatu hal yang kita tidak pahami, makanya kita sakit gitu loh ya kan. Dan untuk memahami itu adalah ya stay in that pain gitu loh, dalami sakit itu ya kan. Kita dikasih kesempatan kedua untuk memperbaiki cara berpikir, cara kita melihat persepsi kita sendiri ya, tentang kebiasaan kita sendiri dalam menilai bahkan ya, sehingga dan membuat biarkan segala hal itu terjadi. Karena memang balik lagi, kalau kemarin gue ngomong semesta gitu, semesta atau
semesta itu nggak kenal baik buruk, nggak ada, semuanya netral. Yang dia pegang yang ada tuh cuman hukum sebab dan akibat, konsekuensi dari risiko dari segala tindakan ya. Jadi biarkan terjadi, semakin kita ngeblok sesuatu untuk tidak terjadi, semakin kita memperparah keadaan. Jadi biarkan semuanya terjadi. Orang kita diem aja kita harus bayar konsekuensi kadang-kadang gitu kan. Kita tidak memilih, kita tidak bertindak, kita tidak maksudnya kita tidak memilih, tidak ambil pilihan, tidak memutuskan gitu ya. Pikir kita bebas dari hukum sebab dan akibat? Hukum alam itu cuma sebab dan akibat, bukan baik atau buruk, bukan. Dan yang dipegang itu bukan lu nyakitin dia gitu. Kadang orang nyakitin itu niatnya baik gitu. Yang dipegang apa? Niatnya. Kalau terus dia orang itu merasa sakit kalau gue ngelakuin ini, terus salah gue? Ya enggak. Itu salahnya dia dengan persepsinya dia, kenapa dia merasa sakit. Orang niat gue bagus, kan gitu. Pokoknya hukum sebab dan akibat itu bukan berdasarkan persepsi manusia. Makanya gue bilang, kita nggak punya kuasa atau kontrol dari apapun yang bahkan tidak terlihat gitu kan. Niat itu sendiri tidak terlihat ya kan? Wow, dalam lah ya. Sama ini juga di Mystical Wisdom under the ya 7 Deadly Sin. Ini 7 dosa manusia kan, 7 prinsipal dosa manusia ya. Nah, kita diminta untuk merenungi apa sih, yang mana sih dari 7 dosa itu yang kita masing-masing miliki. Nggak jauh beda sama ini, the darkest part of our soul. Dari Universe Tarot dapat my faith, keimanan saya has the power to turn trauma into healing, conflict into growth, and fear into love. Keimanan saya mempunyai kuasa untuk membalikan trauma menjadi penyembuhan, konflik menjadi perkembangan, pertumbuhan, dan takut menjadi cinta. Energy flows where my intention goes. Jadi energi mengalir kemana niat saya arahkan, kemana saya mengarahkan niat saya, intention dan fokus saya. I am the dreamer of my dream. Right? Okay. Lalu. Oke. Literary Witches Oracle card dapat book ya, ini bisa diary, bisa sejarah, bisa juga buku kosong. Bagaimana persepsi kita? Buat gua kali ini adalah hidup kita sendiri. Hari ini mencerminkan hidup kita sendiri. Bagaimana kita ingin menulis kehidupan kita, hari-hari kita. Dan disitulah hidup kita itu hanya cerita yang akan diteruskan gitu. Bagaimana kita akan menuliskan hidup kita? Cerita apa yang akan kita teruskan ke generasi berikutnya? Bertahan nggak sebagai buku? Dari terus Anais Nin, the subconscious, alam bawah sadar kita, pengetahuan hidup kita sendiri,
ya. Segala pengetahuan yang membangun kita dari kecil sampai kita sekarang, itulah subconscious, alam bawah sadar kita, ya. Yang kita imani hingga detik ini, itu adalah basic kita melakukan tindakan, apapun tindakan kita, subconscious. Semua pengalaman, semua pengetahuan, semua yang ditanamkan sampai detik ini, ya, adalah hidup kita, kan? Debuk. Sadari, ya, segala pengalaman dan pengetahuan yang kita punya itu yang membentuk, yang mendasari segala tindak tanduk bahkan perkataan kita sendiri, ya. Elixir ini ramuan hidup abadi, ya. Ini mantra atau jamuan atau ramuan, ya, untuk bisa hidup abadi, ya. Bagaimana kita mengendalikan alam bawah sadar kita dengan menyadari penuh alam bawah sadar kita itu, ya, untuk mencapai hidup yang karena memang alam dan ini akan terus loh muter terus ke generasi berikutnya. Jadi apa yang kita tanamkan ke alam bawah sadar kita itu, ya, itu secara kita tidak langsung juga, ya, kita tanamkan pada orang-orang di sekitar kita, ya. Jadi ini akan terus kayak rantai gitu kan, interconnectedness, terus muter terus, ya. Sekarang bagaimana tanggung jawab kita terhadap generasi berikutnya? Seperti sekarang pun mungkin kita sedang lagi menghadapi, ya, segala karma yang memang harus kita bayar dari leluhur kita. Kepercayaan apa yang kita imani, nah, kepercayaan apa yang kita imani, ini kayak kitab, kan, yang kita imani dan kita tanamkan di alam bawah sadar kita, sehingga itulah nantinya kehidupan abadi kita tuh seperti apa, berdasarkan ini semua pengetahuan kita sendiri. Hidup abadi di sini yang gue lihat yaitu tadi, bukannya sebagai entah itu surga gitu, bukan, tapi sesuatu yang kekal, nilainya kekal. Jadi apapun yang kita imani itu, ya, kalau kita tidak kembangkan, kalau kita tidak artinya kita sadari gitu, apapun yang kita imani itu sifatnya kekal sampai ke generasi berikutnya. Dan itulah yang membentuk society kita dan alam semesta kita, the pons, ya. Ini pons itu kolam atau kubangan yang terbentuk secara alami, yang sebagai cermin dari alamnya, sekitarnya, semua habitat dan ekosistemnya, right? Bagaimana kita melihat ini kolam ini, keruh atau enggak, atau cantik? Bebas. Gue bisa bilang hari ini gue bisa ngeliatnya cantik, bukan keruh. Karena kecantikan dari lotus itu, lihat ya, bunga lotusnya, ya, yang putih semua itu tidak akan terlihat kalau, maksudnya itu ada kontras. Buat gue ngeliatnya ini cantik hari ini. Kenapa? Ada kontras. Selama kita bisa menghargai kegelapan kita, kita pun bisa memberi nilai lebih pada terang itu sendiri, yin and yang. Selama kita selalu menghindari keburukan, kita pun tidak bisa menghargai kebaikan. Kebaikan itu tidak akan ada kalau keburukan itu tidak ada, ya. Terang itu tidak akan ada kalau tidak ada gelap. Gelap itu
sebaliknya. Jadi alangkah baiknya kita menghargai baik dan buruk dari diri kita masing-masing, termasuk dalam membangun iman kita sendiri, kepercayaan dan keyakinan kita sendiri, wawasan kita sendiri yang harus kita olah selalu. Udah cukup. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu besok. Dah.